Bapak Ibu sekalian, mari kita membuka Alkitab. Pagi ini saya mengajak kita semua merenungkan kenaikan Kristus di dalam perspektif Injil Lukas. Kita membuka Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-50 sampai dengan ayat yang ke-53. Lukas 24 ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-53. Kita membaca bersama-sama Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Firman Tuhan berbunyi demikian, 1, 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di awal Injil Lukas kita melihat ada beberapa orang yang menantikan di dalam seruan, di dalam nyanyian, mereka menantikan kapankah keselamatan itu datang kepada umatnya. Kita lihat bagaimana Sakaria, Elisabet yang adalah orang tua Yohanes Pembaptis, bagaimana mereka menantikan akan kerajaan Allah itu datang. Kita melihat bagaimana Simeon, bagaimana Hana, bagaimana juga ada lagu Magnificat, lagu daripada Maria, itu menyatakan bagaimana kerinduan mereka. Di awal Injil Lukas kita melihat akan datangnya juru selamat itu. Nah Bapak Ibu sekalian, maka kemudian Injil Lukas menuliskan 24 pasal yang menjadi satu penggambaran yang sangat penting. Dan inti daripada bagian itu adalah bagaimana kita melihat bahwa keselamatan telah Allah berikan di dalam Yesus Kristus. Dan ketika kita melihat Yesus Kristus sudah datang bersama-sama dengan umatnya, bagaimana keselamatan itu sudah dinyatakan, bagaimana kerajaan Allah itu sudah datang, maka di dalam epilog, di dalam Injil Lukas atau penutup di dalam Injil Lukas ini, kita melihat bagaimana Kristus yang telah menyelesaikan misinya dalam dunia ini, lalu kemudian dia naik ke surga. Saudara-saudara sekalian, tetapi menarik kalau kita melihat kemudian Lukas itu menjelaskan cukup detail peristiwa kenaikan Kristus ini, tidak seperti Injil Sinoptik yang lain atau Injil Yohanes. Lukas kemudian di dalam dua suratnya atau dua kitabnya itu menjelaskan, satu di dalam penutup Injil Lukas, satu di dalam pembukaan Kisah Para Rasul. Dan itu adalah satu bagian yang sangat melengkapi di dalam penggambaran kita memahami, merenungkan tentang kenaikan Kristus ke surga. Nah hari ini kita akan melihat di dalam Injil Lukas pasal yang terakhir, ketika Yesus itu kemudian membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Saudara, di ayat yang ke-50 ini, apa yang kita bisa lihat di dalam bagian itu, saudara-saudara sekalian? Bapak Ibu, mari kita masuk dulu di dalam pemahaman kita tentang kenapa Injil Lukas itu memberikan satu tempat yang penting di sana, yaitu di dekat Betania. Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Saudara, apa pentingnya Betania ini di dalam perikop yang kita baca pada pagi hari ini? Saudara, mari kita coba melihat di dalam gambaran itu, saudara. Yohanes 11 ayat 1 dan 18. Kita coba lihat ya. Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes 11 ayat 1 dan ayat 18. Saya membacakan, ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Ayat 18, Yohanes pasal 11. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Jadi saudara bisa melihat di dalam bagian ini bahwa Betania itu kira-kira 2 mil. Di dalam gambaran itu kita melihat Betania adalah desa di lereng timur Bukit Zaitun, kira-kira 2 mil dari Yerusalem. Dan apa yang kita bisa renungkan di dalam kota Betania itu, saudara, bahwa Yesus Kristus pernah datang ke sana mengunjungi Lazarus yang sedang sakit. Lalu kemudian dikatakan juga di bagian bagaimana dia juga membangkitkan Lazarus di situ. Lalu apa kaitannya? Apa kaitannya dengan kenaikan Yesus ke surga?
Menarik karena Charles Spurgeon, saudara, memberikan kaitan itu dengan sangat indah, bahwa di Betania itu Lukas sedang mau menggambarkan tentang bagaimana kasihnya kepada baik Lazarus, Maria dan Marta, juga kemudian kepada para muridnya. Ada kaitan yang begitu sangat indah bahwa Betania itu mengingatkan kembali kepada pembaca mula-mula atau kepada para muridnya bahwa di sanalah Yesus Kristus pernah menyatakan kasihnya kepada Lazarus dan keluarga Maria Marta itu. Dan saudara sekalian, itu berarti bahwa di dalam bagian ini sekali lagi Yesus ingin menyatakan kasihnya kepada para murid. Saudara, kenaikan ke surga banyak hal memang kita akan renungkan di sana. Tetapi hal yang pertama, Lukas ingin menyoroti tentang satu hal yang sangat menarik, bahwa pernyataan kasih Kristus kepada orang yang dikasihinya, kepada para muridnya di sana itu dinyatakan kembali, yaitu sebelum ia naik ke surga, saudara, ada pernyataan kasih yang akan dinyatakan kepada para muridnya. Lalu menarik di sana kemudian Bapak Ibu sekalian, bahwa lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Bagian kedua di dalam ayat yang ke-50 ini, saudara, saya akan mengajak saudara untuk merenungkan tentang apa arti daripada mengangkat tangannya dan memberkati mereka di sana. Saudara-saudara sekalian, mengangkat itu di dalam bahasa Yunani yang dipakai itu epairo. Epairo itu mengangkat tangan seperti ini, saudara sekalian ya. Nah, saudara bisa lihat itu kenapa ini menjadi sangat penting, karena coba kita lihat, bandingkan dengan apa yang dikatakan di dalam Imamat pasal yang ke-9, saudara. Mari kita coba lihat Imamat pasal yang ke-9. Imamat pasal yang ke-9 ayat yang ke-22. Lalu nanti kita coba lihat Mazmur 134 ayat 2. Apa makna mengangkat tangan ini dalam konsep perjanjian lama, saudara? Kita coba lihat Imamat 9 ayat 22. Saya bacakan, Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran dan korban keselamatan. Di dalam tradisi bangsa Israel, di dalam perjanjian lama, Harun itu berdoa, mengangkat tangannya dan memberkati Israel, begitu ya. Nah, coba kita lihat apa yang dikatakan di dalam Mazmur 134 ayat yang kedua. Mazmur 134 ayat yang kedua. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Apa yang kita bisa renungkan di dalam Imamat pasal 9 ayat 22 dan juga Mazmur 134 ayat 2 ini. Imamat 9 ayat 22 dan Mazmur 134 ayat 2. Ada satu tanda bahasa tubuh gerakan umum yang berhubungan dengan apa, saudara? Berkat. Berkat menunjukkan berkat itu permohonan kepada Bapa sebagai sumber berkat, memohon supaya berkat itu diturunkan kepada umatnya. Itu adalah satu gambaran yang Yesus kembali ulangi di dalam bahasa tubuh yang dipakai untuk mengingatkan mereka tentang bagaimana permohonan berkat itu yang dicurahkan kepada para murid, berkat yang dari Bapa kepada para murid. Dan saudara sekalian, maka menarik untuk kita lihat setelah mengangkat tangannya, mengucap syukur kepada Bapa, lalu kemudian ia memberkati mereka. Dan biasanya mengangkat tangan itu satu tanda permohonan, juga tanda pengucapan syukur, begitu ya. Waktu kita melihat Yesus itu mengambil roti, memecah-mecahkan, mengucap syukur kepada Tuhan. Dan menarik di sana Bapak Ibu, kata memberkati. Nah, sekarang kita masuk di dalam kata memberkati di sana. Kata memberkati Bapak Ibu, Saudara, itu memakai kata Yunani eulogeo. Eulogeo itu apa? Itu memberkati, atau di dalam bahasa Yunani eulogeo di sana itu berarti bahwa ada satu bentuk pujian, ucapan syukur, berbicara dengan nuansa yang baik, dan ini biasanya selalu bernuansa positif, Saudara. Eulogio itu bisa dari manusia kepada Tuhan, bisa dari manusia kepada manusia, bisa dari Tuhan kepada manusia. Dan kita lihat ketika Tuhan memberkati manusia itulah, itu kata eulogio itu muncul. Dan saudara masih ingat, di dalam perjanjian lama itu juga dimulai ketika apa, saudara? Paling tidak dua peristiwa yang kita ingat, yaitu bagaimana ketika
Di dalam Kejadian pasal yang pertama, saudara, ayat yang ke-28, kata eulogio di dalam Ibrani itu kemudian diulang di dalam pembukaan apa yang Allah lakukan ketika Allah telah menciptakan manusia. Apa yang dikatakan di dalam ayat 28, saudara? Kata pertama yang dipakai Allah, dikatakan ayat yang ke-28, Allah memberkati mereka. Dan seterusnya. Itu kata eulogio yang sama maknanya di dalam Ibrani, bahasa perjanjian lama, saudara. Dan kita lihat apa yang dikatakan di situ, Allah memberkati mereka. Dan Kejadian pasal 12, saudara masih ingat ketika Abraham keluar dari Ur Kasdim, kemudian Allah di dalam bagian itu dikatakan, aku akan memberkati. Itu sebabnya ini begitu sangat penting, karena inilah yang paling utama yang dibutuhkan oleh manusia, yaitu berkat Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak bisa pungkiri kemudian apa yang dilakukan oleh Yakub. Saudara masih ingat di dalam Kejadian pasal 32, Yakub itu menginginkan berkat Tuhan, saudara. Coba kita lihat lagi ya, Kejadian pasal yang ke-32. Kejadian pasal yang ke-32. Ayat yang ke-26. Kejadian 32 ayat 26, saya bacakan. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Seberapa pentingnyakkah berkat ini bagi orang-orang perjanjian lama, saudara? Sampai Yakub itu tidak mau melepaskan orang itu kalau dia tidak memberkati Yakub. Betapa pentingnya berkat ini, saudara. Saudara, di dalam bagian ini kita melihat bagaimana Yakub itu tidak membiarkan orang itu. Dan saudara sekalian, di ayat 27, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Dan saudara-saudara sekalian, di dalam bagian itu kita lihat inilah penafsir Reform mengatakan bahwa ini adalah tipologi daripada Kristus prainkarnasi. Dan saudara, apa yang dikejar oleh perjanjian lama sekarang itu justru Yesus di dalam perjanjian baru itu nyatakan kepada para murid, yaitu berkatnya. Saudara-saudara sekalian, di dalam bagian sebelum kita lebih jauh lagi merenungkan tentang makna kenaikan Kristus ke surga, saudara, maka apa yang menarik di awal untuk kita renungkan, bahwa kemudian Lukas itu menjelaskan detail. Ada kata dikatakan mengangkat tangannya, ada kata memberkati mereka. Saudara-saudara sekalian, dan gambaran ini sebetulnya sekali lagi mengingatkan kita tentang peran Kristus sebagai mediator, peran Kristus sebagai imam, saudara. Yesus itu digambarkan, sekali lagi menggambarkan perannya di sini bagaimana dia adalah mediator. Dan itu tidak berhenti di situ saja, karena nanti kemudian ketika Yesus sudah naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kemudian dia akan menjadi mediator, dia akan menjadi pendoa syafaat, dia akan menjadi perantara kita untuk selama-lamanya. Dan dia terus berdoa kepada Bapa untuk gerejanya. Menarik Bapak Ibu sekalian untuk kita renungkan lebih jauh tentang bagian ini. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, begitu besarnya makna daripada berkat ini, sampai kemudian Rasul Paulus pun juga itu mengingatkan jemaat di Efesus. Coba kita lihat Efesus pasal yang pertama, saudara. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Saya bacakan Efesus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ada berkat rohani yang Allah sudah berikan kepada gereja yang tersimpan di surga. Begitu dalamnya berkat itu, berkat-berkat rohani di dalam Kristus. Itu sebabnya Paulus itu jelaskan begitu detail sekali ya, apa berkat-berkat yang diterima oleh gereja di dalam. Memberkati saudara dan saya. Saudara, berkat di sini bukan berbicara berkat-berkat jasmani,
Tapi berkat di sini berbicara berkat-berkat rohani. Dan itulah sebabnya sesuatu hal yang begitu sangat menakjubkan, begitu sangat membuat kita sukacita. Karena Allah tidak meninggalkan gerejanya, Kristus tidak meninggalkan gerejanya. Karena Kristus naik ke surga dan berkat itu dicurahkan kepada para murid dan gereja sepanjang masa. Berkat yang paling kita rasakan adalah kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan di dalam kehadiran Roh Kudus. Kehadiran Tuhan di dalam firman-Nya. Itulah Roh Kudus dan firman-Nya. Itulah yang membuat kita itu teguh. Itulah yang membuat kita itu selalu bersukacita. Karena Tuhan tidak meninggalkan gerejanya. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, maka di dalam bagian ini saudara, itulah kemudian yang akan menggerakkan pelayanan para murid. Itulah yang kemudian akan mengubahkan cara berpikir para murid. Itulah kemudian yang akan mengubahkan hati para murid. Bagaimana kemudian dia melayani Tuhan setelah Yesus naik ke surga. Saudara-saudara sekalian, maka seorang teolog bernama Stephen Cole, saudara, mengatakan bahwa tanpa berkat Kristus ini, maka apapun pelayanan yang dilakukan oleh para murid itu tidak akan bermakna apa-apa. Karena tidak ada berkat daripada Kristus. Itu sebabnya saudara sekalian, bagian ini mengingatkan kita juga bahwa pelayanan yang dikerjakan oleh anak-anak Tuhan, pekabaran Injil yang dikerjakan oleh anak-anak Tuhan, dan setiap gereja yang melakukan pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan, apakah yang paling kita butuhkan? Penyertaan Tuhan, berkat Tuhan yang memimpin kita, yang meneguhkan pelayanan kita. Dan kita melihat bahwa itulah yang dibutuhkan di dalam gereja sepanjang masa. Kita mengingat bagaimana mereka, para murid, dulu penuh dengan ketakutan. Para murid dulu penuh dengan kecemasan dan berbagai macam pertimbangan-pertimbangan di dalam jiwa mereka, keraguan-raguan mereka melayani dan seterusnya. Tetapi saudara nanti melihat di dalam ayat berikutnya bagaimana mereka diubahkan Tuhan. Bagaimana mereka kemudian itu bersukacita di dalam pelayanan. Saudara-saudara sekalian, maka ayat 50 ini saya ingin mengajak saudara sekalian bahwa kembali lagi kita melihat ketika Kristus sudah mengangkat tangannya sebagai tanda permohonan dan ucapan syukur kepada Bapa. Ketika Kristus sudah memberkati gerejanya yang diwakili oleh para murid. Para murid diberkati, dan ini juga akan berlaku bagi seluruh gereja di sepanjang masa. Maka seharusnya membuat kita itu tidak ada ruang untuk ragu, tidak ada ruang untuk takut di dalam pelayanan. Kalau Tuhan itu memimpin saudara, maka tidak ada yang akan kita ragukan, tidak ada yang kita takuti. Itu sebabnya saya ingat apa yang Pendeta Stephen Tong pernah katakan, pimpinan Tuhan tidak pernah bersalah. Dan kalau kita kemudian meresponi pimpinan Tuhan ini saudara, maka kita akan melihat sukacita, kita akan digerakkan Tuhan untuk melewati segala pelayanan itu dengan sukacita daripada Tuhan. Saudara bisa bayangkan bagaimana pergumulan para misionaris misalnya. Mereka pergi mengabarkan Injil ke medan-medan pertempuran yang begitu sengit, ke daerah-daerah yang begitu penuh dengan konflik, penuh dengan ketakutan, penuh dengan hal yang mencekam. Saudara masih ingat Jim Elliot misalnya bersama dengan teman-temannya ketika dia masuk ke pedalaman suku Auca di Ekuador, saudara. Ini adalah suku kanibal, pemakan orang, saudara. Tapi dengan sukacita yang menggerakkan mereka pergi untuk mengabarkan Injil. Dan tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan ketika orang sedang mau melayani Tuhan. Karena melihat sesuatu berkat, karena menikmati apa yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Berkat penyertaan, perlindungan, ketenangan, dan seterusnya. Itu sebabnya di dalam poin pertama ini saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat kembali bagaimanakah makna ketika kita melayani Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh telah diubahkan Tuhan ketika kita memaknai kembali akan kenaikan Kristus ke surga. Bapak Ibu sekalian, ada seorang penulis mengatakan bahwa hal yang begitu sangat miris hari ini, bahwa ibadah kenaikan Kristus itu seperti dianggap sepi. Yang namanya perayaan ibadah itu ketika Natal, Paskah begitu ya. Sehingga ketika kenaikan Kristus ini tidak terlalu dimaknai dengan begitu sangat serius. Tapi mari hari ini kita coba melihat kembali
bahwa kenaikan Kristus ini salah satu juga yang membentuk iman kekristenan kita. Dan bagaimana kita juga diingatkan Tuhan bahwa hal yang paling indah, hal yang begitu menakjubkan yang Tuhan sudah lakukan bagi gerejanya ketika dia naik ke surga. Dan itu diawali dengan pemberian berkat mendahului kenaikannya ke surga. Nah, saudara-saudara sekalian, maka apa yang membuat kita tenang di dalam pelayanan? Apa yang membuat kita tetap bersuka cita di dalam pelayanan? Bukan karena kelancaran, bukan karena tidak ada kesulitan, tetapi kita tenang di dalam perlindungan Tuhan. Ada berkat yang telah diberikan kepada kita, ada penyertaan Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, maka mari kenaikan Kristus ke surga ini mendorong kita kembali untuk semakin giat melayani Tuhan. Mendorong kita kembali untuk semakin giat untuk mengabarkan Injil. Kenapa? Karena ada berkat yang mendahului, berkat yang telah diberikan kepada saudara dan saya sebagai gereja Tuhan untuk menggenapkan panggilan sebagai murid Kristus. Yang kedua, saudara, di dalam ayat yang ke-51, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, menarik untuk kita renungkan lebih jauh. Ketika Yesus berbicara tentang kenaikannya, dia sebentar lagi akan naik, saudara. Maka apa yang kita bisa renungkan? Memang pada waktu kita merenungkan kenaikan Kristus, banyak hal yang kita bisa renungkan. Beberapa makna-makna penting daripada kenaikan Kristus. Kita bisa lihat bagaimana Yesus naik ke surga. Itu juga banyak orang itu mengingat dua orang paling tidak yang naik ke surga, Henok dan Elia. Henok itu naik ke surga, diangkat ke surga. Elia pun juga diangkat ke surga. Tetapi saudara sekalian, Henok dan Elia itu adalah perwakilan tubuh saat Kristus itu datang kembali. Perwakilan daripada manusia, orang-orang percaya ketika Kristus datang kembali. Henok dan Elia, beberapa hal yang kita juga bisa renungkan di situ bahwa mereka juga akan mengawali akan kenaikan Kristus ke surga. Walaupun memang kualitas kenaikan Kristus ke surga itu jauh lebih besar daripada kenaikan mereka ke surga. Kenapa? Karena kita mengingat kembali bahwa Kristus itu adalah kebangkitan yang sulung. Dan itu akan diikuti oleh kebangkitan orang percaya yang lain. Tapi menarik karena Lukas itu mengatakan terangkat ke surga. Dan ketika kita mengingat kembali bahwa ketika dia terangkat ke surga, naik ke surga, dan dia tidak melepaskan tubuh jasmaninya, saudara. Dia tidak melepaskan tubuh jasmaninya naik ke surga. Dan itu menunjukkan apa, saudara? Menarik, seorang komentator mengatakan kembalinya tubuh Kristus ke surga menunjukkan bahwa di surga ada tempat tubuh kebangkitan kita juga sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Kebangkitan jasmaninya ke surga. Dan saya percaya saudara, Yesus Kristus sekarang ada di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, di dalam dua naturnya yang tetap ada, natur ilahi dan natur manusia. Di dalam natur manusia itulah kita melihat bagaimana Yesus terus berdoa syafaat kepada Bapa untuk gerejanya. Dia menjadi pendoa syafaat, dia menjadi perantara. Bahkan seorang tokoh Puritan itu mengatakan bahkan dia memimpin doa-doa orang-orang kudus itu dibawa kepada Bapa. Dan yang menarik bahwa tubuh jasmani Kristus yang naik ke surga itu juga menunjukkan bahwa di surga nanti ada tempat tubuh kebangkitan kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan, saudara. Itu sebabnya betapa pentingnya tubuh itu di dalam persekutuan, saudara. Itu sebabnya begitu pentingnya tubuh itu di dalam persekutuan. Di surga nanti tidak ada persekutuan online, saudara. Di surga nanti tidak ada orang virtual pakai Zoom, saudara. Di surga nanti tidak ada orang pertemuan pakai YouTube, saudara. Di surga nanti kita dipersekutukan, bersekutu di dalam persekutuan tubuh. Bersekutu di dalam tubuh kebangkitan itu. Itu sebabnya saudara sekalian, bagaimana kita memaknai kembali akan kenaikan Kristus ini. Maka selain itu juga kita diingatkan bahwa ketika Kristus naik ke surga, itu akan menyatakan bahwa dia akan mengirimkan Roh Kudus, Parakletos itu untuk menyertai gerejanya. Nah, saudara-saudara sekalian, maka sekali lagi
di dalam kita memaknai akan kenaikan Kristus ke surga. Dia naik ke surga untuk memenuhi perannya sebagai imam besar yang agung itu. Dia menjadi perantara kita. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjalankan perannya untuk terus berdoa syafaat bagi gerejanya. Dan saudara, tidak hanya itu, nanti ketika di hari Pentakosta itu kemudian Roh Kudus itu dicurahkan atas gereja. Bagaimana kemudian gereja diutus pergi mengabarkan Injil. Berdirinya gereja, lalu kemudian proklamasi Injil sekali lagi dinyatakan, dan itu dimulai dari kenaikan Kristus ke surga. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, maka ketika dikatakan di dalam bagian itu, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah. Saudara-saudara sekalian, perpisahan ini bukanlah perpisahan di dalam nuansa negatif. Perpisahan ini bukanlah perpisahan yang kemudian mendatangkan duka cita bagi para murid. Tapi justru perpisahan ini adalah perpisahan yang kemudian datang dengan janji bahwa dia akan datang kembali. Itu sebabnya perpisahan ini kemudian justru menguatkan iman para murid. Justru membuat para murid itu semakin bersuka cita. Saudara-saudara sekalian, maka di dalam bagian itu kita melihat ayat yang ke-51 ini menunjukkan bahwa berkat yang diberikan kepada para murid itu kemudian mengubahkan mereka, sehingga perpisahan pun itu juga tidak membuat mereka itu duka cita, tidak membuat lagi mereka seperti duka cita ketika Yesus sudah mati. Waktu Yesus mati, saudara, mereka penuh dengan duka cita. Waktu Yesus sudah meninggalkan mereka secara fisik dalam kematian, mereka begitu penuh dengan keraguan, mereka begitu penuh dengan keputusasaan. Tapi justru berbeda ketika ia sudah naik ke surga, karena diawali oleh berkat yang mereka sudah dapatkan daripada Tuhan Yesus. Bapak Ibu gereja, dan Roh Kudus itu akan terus memimpin, membawa gereja untuk terus bersekutu dengan Kristus, bersekutu dengan Kristus di dalam kehidupannya. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, itu sebabnya dalam bagian ini, ketika amanat agung sudah diberikan dan Yesus mengatakan, aku akan menyertai engkau sampai selama-lamanya, maka penyertaan Tuhan itulah yang terus menggerakkan mereka, yang terus mendorong mereka untuk semakin giat dengan sukacita melayani Tuhan. Nah, karena itu sekali lagi ini mengingatkan kita hari ini Bapak Ibu sekalian, hal yang sama juga berlaku untuk setiap kita yang sungguh-sungguh adalah murid-murid Kristus. Itu sebabnya ketika hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan, bagaimana Kristus sudah naik ke surga. Dia yang datang untuk menyelamatkan kita. Dia bertubuh, berdarah, mati di atas kayu salib. Sekarang ia telah dimahkotai dengan kemuliaan di sisi Allah Bapa di surga. Tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kematian. Kristus Raja Mulia itu sedang naik ke tempat yang tinggi untuk mendeklarasikan kembali dia adalah Raja di atas segala raja. Saudara-saudara sekalian, apakah kemudian yang membuat kita sukacita? Apakah yang membuat kita tuh terus dengan giat akan setia mengikut Tuhan? Karena ada penyertaan Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan. Karena itu saudara sekalian, seorang tokoh devosional bernama Oswald Chambers, saudara. Oswald Chambers itu menarik di dalam bagian ini, dia mengatakan, ingatlah kembali ketika kita merenungkan tentang kenaikan Kristus ke surga. Salibnya adalah pintu yang melaluinya setiap orang-orang percaya masuk ke dalam kehidupan Allah. Dengan kematiannya, dia memiliki hak untuk memberikan kehidupan kekal kepada setiap orang. Dan dengan kenaikannya, Tuhan kita masuk ke surga untuk menjaga pintu tetap terbuka bagi setiap orang yang datang kepada Kristus. Wow, menarik sekali Bapak Ibu sekalian. Itu sebabnya pintu terbuka terus hari ini, menantikan satu persatu umat pilihan Tuhan itu dibangkitkan oleh Tuhan. Itu sebabnya ini sangat berkaitan dengan amanat agung, saudara. Amanat agung itu menjadi sesuatu panggilan. Penginjilan itu adalah salah satu hal yang dipakai oleh Tuhan
untuk membangkitkan umat pilihannya. Itu sebabnya Rasul Simon mengatakan, kenaikan Kristus ke surga itu membuka pintu, memastikan pintu tetap terbuka hingga hari ini bagi orang-orang berdosa yang percaya kepada Kristus datang kembali kepada Dia. Saudara-saudara sekalian, di dalam bagian ini Dia naik ke surga. Dia kembali kepada Allah Bapa, bukan saja sebagai anak Allah, tapi Dia naik kepada Bapa juga sebagai anak manusia. Sebagai anak manusia, di dalam bagian ini kita melihat, membawa kita memaknai bahwa sekarang orang-orang percaya adalah milik Kristus. Dengan kekuatan, dengan kuasa, dengan segala berkat-berkat yang melimpah yang sudah diberikan bagi gereja. Karena itu sebagai anak manusia, Kristus memiliki semua kuasa di dalam tahta Allah itu. Dan itulah yang begitu sangat indah ketika kita memaknai kembali akan kenaikan Kristus. Bapak Ibu sekalian, berapa banyakkah kita betul-betul kita sungguh memaknai kenaikan Kristus ini? Bahwa ada satu sukacita yang begitu besar Tuhan sudah berikan kepada kita. Bahkan Kristus sudah naik ke surga, terus menyatakan dirinya baik sebagai anak Allah, baik sebagai anak manusia, untuk terus membawa gereja berpaut kepada Kristus. Itulah sebabnya Dia mengutus Roh Kudus untuk membawa kita terus bersekutu dengan Kristus. Maka masuk dalam ayat yang ke-52, saudara. Poin ketiga yang saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan. Di dalam ayat yang ke-52. Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Lalu apa respon para murid? Dikatakan 52. Mereka bersujud menyembah kepadanya. Mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Dua hal, saudara, yang kita bisa renungkan di dalam ayat yang ke-52. Pertama, respon mereka adalah mereka bersujud kepada Allah. Bersujud, ya, dikatakan mereka bersujud menyembah kepadanya, ya, bersujud. Ya, memang ini tidak dikatakan berapa lama mereka bersujud, apakah seharian, apakah 2 hari 2 malam mereka terus bersujud, begitu tidak dijelaskan memang. Tetapi kata bersujud di sana itu di dalam bahasa Yunani yang dipakai itu adalah proskuneo. Proskuneo itu pro sebelum, ya, dan kuneo itu mencium atau memuja begitu. Nah, ini berarti apa, saudara? Di dalam bahasa Yunani ini berarti bahwa ada satu sikap bersujud di hadapan orang lain dalam arti penuh, ya, seperti ibadah begitu, ya. Bukan saja sekedar penghormatan, bukan saja tentang sebuah kesopanan begitu, menghormati begitu, tetapi juga ini adalah sesuatu hal yang begitu sangat menunjukkan hati mereka itu bersujud kepada sesuatu yang jauh terhormat begitu. Saudara masih ingat paling tidak 2 hal di dalam Injil? Kita lihat. Pertama, ketika para gembala, dikatakan di dalam bagian itu, saudara, ketika Yesus Kristus lahir dalam dunia ini, kita lihat para gembala datang, orang Majus datang menyembah Yesus, saudara. Dan menariknya bahwa ketika pola yang luar biasa ini kemudian menunjukkan ada satu sikap daripada orang-orang yang datang menyembah kepada Allah yang agung itu, saudara. Lalu apa yang kita bisa lihat selanjutnya? Maka di dalam bagian itu mereka sujud ke tanah dalam penghormatan mereka kepada Tuhan. Dan disinilah kita melihat bahwa ada hal bagaimana ibadah itu, bagaimana menjelaskan tentang meskipun Yesus tidak ada lagi di tengah-tengah mereka, mereka menyembah Dia sebagai Tuhan yang hidup. Maka di dalam bagian ini kita melihat apa yang kemudian Yesus lakukan. Setelah berkat itu dicurahkan, ada perubahan di dalam kehidupan mereka. Yesus mengubah perspektif mereka dari melihat Yesus secara duniawi menjadi Yesus secara kekal, dari ketakutan menjadi penyembahan. Bukankah di awal mereka begitu takut? Sekarang ketika Yesus naik ke surga, ada sikap yang mereka lakukan, yaitu penyembahan. Nah, saudara-saudara sekalian, maka apa yang paling penting untuk kita lihat di dalam ayat yang ke-52 bagian pertama ini, saudara sekalian? Pelayanan
itu dimulai dengan penyembahan, saudara. Ibadah itu seharusnya memulai segala apa yang kita lakukan. Hari ini mungkin kita semua berhadapan dengan satu fakta. Terlepas dari semua kemajuan peradaban modern hari ini, saudara, kita tidak hidup di dalam generasi yang menyenangkan. Kita terus akan diliputi dengan berbagai macam ketakutan-ketakutan, berbagai macam kecemasan-kecemasan, perang yang belum selesai-selesai, penyakit yang tidak berhenti-berhenti, masalah-masalah dalam keluarga tidak selesai-selesai, ada terus masalah baik dalam pekerjaan, bahkan di dalam pelayanan dan seterusnya, saudara. Lalu bagaimana kita memaknai kehidupan ini dalam kaitannya dengan kenaikan Kristus ke surga? Saudara, poin yang kita mau renungkan di dalam ayat yang ke-52 adalah bagaimana penyembahan ibadah itu mendahului seluruh pekerjaan atau pelayanan. Saudara, kebutuhan kita akan ibadah akan bagaimana menggambarkan bagaimana kita itu betul-betul ada penghormatan kepada Allah. Dan dikatakan di dalam bagian itu, para murid melakukan itu sebelum mereka pulang ke Yerusalem. Mereka menyembah Tuhan. Mereka menyembah Tuhan di dalam bagian itu. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, apa yang paling kita perlu koreksi di dalam bagian ini? Maka sekali lagi, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, seorang penulis Kristen pernah mengatakan, jangan sampai waktu kita melayani Tuhan, tapi sebetulnya Tuhan tidak bersama-sama dengan kita. Jangan sampai ketika kita bekerja, baik itu di kantor maupun dimanapun Tuhan percayakan, apalah artinya itu semua kalau Tuhan tidak sertai kita. Dan penyertaan itu kita rasakan dan kita itu memulainya dengan satu permohonan kepada Tuhan di dalam ibadah kita, di dalam penyembahan kita. Saudara, ibadah itu harus mendahului segala pekerjaan satu hari kita. Ibadah itu harus mendahului segala apa yang kita lakukan satu hari itu. Kenapa, saudara? Kalau kita memaknai dalam motif Injil Lukas ini, apa yang menggerakkan mereka, apa yang membuat mereka bersuka cita ketika mereka nanti memulai pelayanan yang sudah diubahkan Tuhan, itu dimulai dengan penyembahan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka setiap pekerjaan yang kita lakukan untuk Tuhan itu harus menjadi luapan hati kita yang penuh dengan kekaguman dan kasih kepada Allah. Harus itu dimulai dengan satu kesadaran kekaguman dan luapan kasih kita kepada Allah. Itulah makna ibadah. Ibadah itu membawa kita kepada satu kekaguman kepada Allah. Ibadah itu membawa kita kepada satu hati mengasihi Tuhan. Dan itulah saudara sekalian yang seharusnya memulai dalam kita melayani dan bekerja. Tidak heran, saudara, tidak heran kita sering mendengar orang yang jenuh dalam pelayanan. Tidak heran orang itu sudah mulai uring-uringan ketika dia bekerja. Tidak heran orang itu sudah mulai saudara? Sudah mulai melupakan panggilannya sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai orang tua. Tidak heran hari ini kekristenan gampang sekali itu di dalam pergulatan jiwa itu memaknai panggilannya sebagai murid Kristus. Terlalu gampang, saudara, kita melihat ada satu kejenuhan tertentu dalam kehidupan kita. Salah satu penyebab utama kejenuhan itu adalah karena kita tidak memulai pekerjaan itu dengan ibadah terlebih dahulu. Karena kita mengesampingkan yang namanya kekaguman dan kasih kepada Allah itu. Karena mungkin hari ini kita diperhadapkan dengan dunia yang penuh dengan kompetisi, saudara. Dunia yang penuh dengan kompetisi membuat kita tuh akhirnya cepat untuk melakukan sesuatu. Produktivitas yang semakin meningkat. Memang itu baik pada tempatnya, saudara. Tetapi apalah artinya semua itu ketika kita lakukan tetapi tidak bersama-sama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu berarti bahwa ketika kita merasa bahwa kita hanya bekerja keras apapun yang kita lakukan, bahkan untuk melayani Tuhan, kita perlu berhenti dan terlebih dahulu mengarahkan hati kita secara tepat di hadapan Allah. Hati kita secara tepat di hadapan Allah. Saudara-saudara sekalian, lihatlah tangan Kristus yang diangkat sebagai berkat adalah tangan yang tertusuk,
tangan yang luka, tangan yang berlubang, saudara. Saat para murid itu menatap Yesus mengangkat tangannya, mereka akan diingatkan bahwa Yesus terlebih dahulu sudah memberikan dirinya mati di atas kayu salib untuk mereka. Itulah dasar daripada seluruh ibadah daripada murid-murid Kristus. Itulah mengawali segala pekerjaan dan bahkan pelayanan para murid. Mereka ingat ada berkat yang sudah terlebih dahulu sudah diberikan, yaitu tangan yang berlubang itu mengingatkan mereka bahwa kasih Allah, kasih Kristus yang sudah diberikan kepada mereka. Kristus itu memberikan dirinya mati untuk mereka di atas kayu salib. Itulah motivasi dari semua yang dilakukan untuk Tuhan. Apakah ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, apakah ketika kita membangun ibadah-ibadah keluarga kita di rumah, apakah betul-betul kita menyadari bahwa ini didasarkan oleh berkat Kristus yang dari tangan yang berlubang itu, dan mengingatkan kita sekali lagi Bapak Ibu sekalian, dasarnya kasih Allah yang sudah diberikan. Tangan yang berlubang menunjukkan bahwa Dia memberikan dirinya untuk kita di atas kayu salib. Maka itulah yang terus memotivasi kita Bapak Ibu di dalam pelayanan untuk Tuhan. Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Sekali lagi saya mau bacakan untuk kita semua, mengingatkan kita dalam bagian ini, saudara. Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Itulah yang para murid ingat ketika tangan yang terangkat yang berlubang itu memberikan berkat kepada mereka. Itulah juga yang harusnya terus mendorong saudara dan saya ketika kita melayani Tuhan, ketika kita bekerja untuk Tuhan. Ada cinta di Kalvari yang telah mendahului itu semua bagi saudara dan saya. Itu sebabnya saudara, seorang pengkhotbah bernama John Greenwood Mitchell, dia mengatakan, sejauh mana kita benar-benar beribadah, sejauh itulah kita akan memberikan kesaksian hidup kita bagi Kristus. Kita tidak akan memisahkan kesaksian sejati kita tentang Kristus bagi dunia. Kita tidak bisa memisahkan itu dengan ibadah sejati kita. Saudara-saudara sekalian, maka kesaksian yang sejati itu tidak bisa dipisahkan dengan ibadah yang sejati. Nah karena itu mari saudara, di dalam bagian ini kita kembali merenungkan kenaikan Kristus ke surga, membawa kita untuk semakin mendorong kita untuk semakin giat melayani Tuhan. Dan apa dasar motivasi kita melayani Tuhan? Karena ada kasih di Kalvari yang sudah dicurahkan bagi saudara dan saya terlebih dahulu. Bagian kedua ayat 52 saudara, dikatakan di dalam bagian itu, mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Pertanyaannya saudara, mengapa mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita? Ini adalah satu perubahan yang radikal. Ini adalah Elizabeth dan Zakaria, Simeon dan Hana dan Maria. Dan mereka telah melakukan apa yang telah diproklamirkan oleh para malaikat dalam nyanyian-nyanyian itu. Tuhan telah melakukan apa yang malaikat nyatakan dalam nyanyian itu. Maka mereka dipenuhi dengan sukacita yang besar. Mereka percaya sekarang apa yang sudah Yesus katakan di dalam kehidupannya waktu bersama-sama dengan mereka. Mereka akhirnya percaya bahwa pengharapan Israel sekarang itu sudah dinyatakan. Bahwa dialah itu yang dijanjikan dan dinubuatkan oleh para nabi-nabi di perjanjian lama. Dan sekarang itu sudah tergenapi. Dan Bapak Ibu sekalian, di dalam bagian inilah penggenapan daripada karya keselamatan itu sudah dinyatakan. Kematian Kristus, kebangkitan Kristus itu sudah menjadi satu penggenapan daripada seluruh rencana keselamatan bagi orang percaya. Nah karena itu saudara-saudara sekalian, maka dengan penuh sukacita mereka kembali ke Yerusalem. Saudara-saudara sekalian,
Lukas memulai dengan sukacita besar pada pengumuman kelahiran Kristus. Dan Lukas juga mengakhiri dengan sukacita besar setelah melihat Yesus yang naik ke surga. Demikian pula para gembala setelah melihat bayi Yesus, orang Majus setelah menyembah Yesus, mereka dengan sukacita kembali ke tempat mereka. Kembali ke padang gurun, kembali ke Babilonia. Para murid kembali ke Yerusalem. Dan di sanalah kemudian selain memang itu adalah satu panggilan untuk taat kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena Tuhan sudah mengatakan itu. Lukas 24 ayat 49 saudara. Saya bacakan. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saya percaya saudara bahwa ketika mereka kembali ke Yerusalem, pertama mereka betul-betul penuh dengan ketaatan kepada apa yang dikatakan oleh Yesus. Stay di Yerusalem, tinggal di Yerusalem, tunggu sampai nanti Tuhan mengirimkan Roh Kudus yang akan memberikan mereka kuasa untuk pergi melayani Tuhan. Tapi hal yang kedua saudara, hal yang kedua yang saya ingin bagikan untuk kita renungkan pada pagi hari ini, ada keberanian saudara. Ada keberanian mereka kembali ke Yerusalem. Saudara-saudara sekalian, di sanalah kita melihat bagaimana mereka kembali ke Yerusalem. Mereka kembali ke tempat di mana mereka pernah gagal mengikut Tuhan. Kembali di mana mereka pernah diliputi dengan segala ketakutan, keputusasaan. Kembali ke tempat di mana mereka itu pernah tidak setia kepada Tuhan Yesus. Tapi disitulah kita melihat bukan saja itu saudara. Tapi ingatkah kita saudara bahwa ketika mereka harus kembali ke Yerusalem, bukankah Yerusalem itu adalah tempat di mana mereka siap untuk dipenggal? Bukankah Yerusalem itu adalah tempat di mana mereka siap harus untuk ditolak? Di mana identitas mereka sebagai murid Kristus itu tidak diterima oleh mayoritas di Yerusalem. Bukankah itu mengingatkan mereka bahwa Yerusalem itu adalah tempat penganiayaan? Dan apakah mereka sudah siap? Keberanian mereka untuk kembali ke Yerusalem itu mengingatkan mereka. Mereka sudah siap menerima itu semua. Dengan keberanian, ketaatan kepada Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian, itu menunjukkan apa saudara sekalian? Demikian pula saudara dan saya. Ketika kita memaknai kembali kenaikan Kristus, kita dipanggil kembali ke tempat di mana kita pernah gagal mengasihi istri kita mungkin. Kita pernah gagal mengasihi suami kita mungkin. Kita pernah gagal mengasihi anak-anak kita mungkin. Kita pernah gagal mengasihi Tuhan. Kita pernah gagal mengasihi saudara-saudara seiman kita. Kita pernah gagal dan penuh dengan ketakutan untuk tidak mau melayani Tuhan. Tapi hari ini kenaikan Kristus ke surga memberikan kita keberanian sekali lagi untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi Tuhan sekali lagi, untuk mengasihi keluarga kita sekali lagi, untuk masuk di dalam tempat di mana kita pernah gagal, tapi Tuhan memberikan kita kesempatan sekali lagi untuk masuk ke tempat itu, untuk kembali menyatakan kemuliaan Allah, menjadi murid-murid Kristus, menyatakan kemuliaan Kristus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, seperti para murid yang kembali ke Yerusalem, kita juga diundang hari ini untuk kembali ke Yerusalem kita hari ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mereka kembali ke dalam keadaan yang mencekam. Tempat di mana mereka pernah gagal, ada pernah ketakutan di sana, penuh dengan penganiayaan, tekanan, intimidasi, persoalan-persoalan yang semakin bertambah nanti di sana. Kesulitan yang tidak akan berhenti-berhenti, bahkan kematian. Namun sekarang dengan sukacita mereka kembali ke Yerusalem. Saudara, perubahan baru terjadi. Dan itu dimulai dengan bagaimana perubahan baru untuk menjalani relasi pribadi mereka dengan Kristus. Sukacita kita dalam mengenal Tuhan adalah dasar kesaksian kita bagi Kristus. Karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan berhenti untuk menikmati sukacita Kristus dalam hidup kita. Sukacita itu akan menarik banyak orang
kepada Kristus melalui kita. Kita dipanggil untuk menghasilkan buah dan karya pengharapan bagi dunia dengan kabar bahwa Kristus yang tersalib adalah Tuhan yang berkuasa. Dia adalah juru selamat manusia. Sukacita itu akan mengubahkan kita untuk bersaksi hari ini, membawa banyak jiwa-jiwa kembali kepada Tuhan. Dan ayat terakhir, saudara, dikatakan mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu saudara sekalian, maka seorang teolog bernama Warren Wiersbe mengatakan bahwa lihatlah Injil Lukas. Lukas memulai Injilnya dengan adegan di bait suci dan mengakhiri Injilnya itu dengan cara yang sama. Bagaimana mereka itu berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Senantiasa, secara terus-menerus, di dalam bahasa Yunani yang dipakai, dia pantos. Dia pantos itu berarti bahwa ibadah yang tidak putus-putusnya mereka lakukan. Senantiasa di bait Allah. Ini juga mengingatkan kita apa yang Daud katakan di dalam Mazmur 23 ayat 6. Di dalam bagian itu, saudara, aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Apa yang kita bisa renungkan di dalam respon mereka, perubahan hidup mereka, saudara. Mereka itu membangun relasi setiap hari dengan Kristus dan firman-Nya. Karena itu, saudara, apa respon kita di kenaikan Kristus ke surga di tahun ini? Mari kita kembali membangun relasi pribadi kita dengan Kristus di dalam firman-Nya, di dalam doa dan firman-Nya secara terus-menerus. Itulah respon yang seharusnya dihidupi oleh orang-orang yang sudah mendapatkan berkat dari Kalvari dan menikmati sukacita ketenangan di dalam Tuhan. Karena itu, saudara sekalian, seorang teolog Puritan bernama John Owen, saudara, dia memberikan gambaran bagaimana semua orang percaya sejati membuka mata pengertian mereka untuk melihat kemuliaan Allah di hadapan Kristus sebagaimana yang dinyatakan Injil. Seberapa besarnyakah kita melihat kemuliaan Kristus setiap hari dalam hidup kita? Saudara, apa yang menggerakkan kita terus beribadah kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan betul-betul menikmati ketenangan, sukacita di dalam Kristus? John Owen mengatakan, karena kita melihat kemuliaan Allah. Karena itu, Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita mengikuti jalan Tuhan. Dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, sampai kerajaan Allah itu datang. Sampai semua rencana Allah itu tergenapi di dalam hidup kita.